Shalom Jemaat Tuhan, pada PK kali ini saya pilihkan tema apa itu Jesus Seminar. The Jesus Seminar. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutur kata dan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicara Allah. Dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apa itu Jesus Seminar? Pada tahun 1993 terbitlah sebuah buku setebal 554 halaman yang berjudul The Search for the Authentic Words of Jesus, The Five Gospels, What Did Jesus Really Say? Dalam terjemahan bahasa Indonesianya, penyelidikan tentang perkataan Yesus yang otentik, kelima kitab Injil, apa yang Yesus sungguh-sungguh katakan. Menurut penyusunnya, buku tersebut dipersembahkan kepada Galileo Galilei yang telah mengubah pandangan manusia tentang surga selamanya. Thomas Jefferson yang memakai gunting untuk memotong-motong kitab Injil, dan David Frederick Strauss, ini gambarnya, yang memelopori penyelidikan tentang Yesus sejarah, Buku tersebut adalah hasil Jesus Seminar yang diadakan atas sponsor Webster Institute di USA dengan maksud membaharui penyelidikan Yesus sejarah, tepatnya ucapan-ucapan Yesus yang otentik. Seminar tersebut dipimpin oleh Robert W. Funk, Profesor Perjanjian Baru di Montana University, John Dominic Crossan, rahib Katolik Irlandia yang terpaksa melepaskan kerahibannya karena pandangannya yang kontroversial atas Alkitab, dan Profesor di DePaul University di Chicago, Amerika Serikat. Dikatakan bahwa seminar itu adalah hasil dari 6 tahun kerja yang dilakukan oleh para ahli jebolan dari universitas terkemuka di Eropa dan di Amerika Serikat. Pertemuan pertama tahun 1985 diikuti oleh 30 peserta. Kemudian pertemuan rutin pertengah tahunan diikuti oleh sekitar 30 orang. Pertemuan rutin ya. Di dalam buku The Five Gospels, 5 Injil itu, tahun 1993, yang ditulis 8 tahun setelah berdirinya Jesus Seminar, disebutkan dalam daftar 76 orang yang terlibat katanya. Ada 76 orang yang terlibat dalam the Jesus Seminar ini ya. Selain berisi hasil seminar, buku tersebut juga membuat terjemahan Injil Thomas. Kita tahunya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, ini ada satu lagi yang namanya Injil Thomas, yang disebut sebagai Injil kelima, The Gospel of Thomas. Disebut sebagai Injil kelima kata mereka. Ya. Injil Markus yang dipercaya oleh para pengikut seminar sebagai Injil tertua ditempatkan di depan, kemudian disusul oleh Matius, Lukas, Yohanes, dan Injil Thomas. Kata mereka ada 5 kitab Injil, yang terakhir adalah Injil Thomas. Yang dilakukan oleh para peserta seminar tersebut adalah pertama, mengumpulkan ucapan-ucapan yang dianggap dari Yesus. Ya, mereka kumpulkan dari kurun waktu 300 tahun, baik dari Alkitab maupun dari sumber-sumber kuno yang mungkin dikumpulkan. Ucapan Yesus yang berjumlah sekitar 1.500 itu kemudian dibagi ke dalam 4 kategori, yakni perumpamaan, aforisme, percakapan, dan cerita yang mengandung ucapan Yesus. Ucapan-ucapan yang lebih pendek dianggap lebih asli karena orang lebih mudah mengingatnya daripada kalimat-kalimat panjang yang mungkin disusun kemudian dan sudah berkembang juga dikasih bumbu gitu ya, dibumbui.
Ya, diadakan, nah ini dalam tanda kutip hebohnya mereka. Ya. Diadakan pemungutan suara oleh yang hadir untuk menentukan keaslian ucapan tersebut. Pemungutan suara, bukan hanya untuk pemilu ya. Ini dalam hal ini juga. Yang mana yang kata mereka ucapan asli dari Yesus. Dalam penentuan keaslian itu tersedia 4 pilihan. Yang pertama, pemberian warna merah jika dianggap ucapan itu asli dari Yesus sendiri. Itu siapa yang anggap? Ya mereka. Mereka yang menilai ya, diberi warna merah kalau disebut asli dari Yesus. Nah, warna merah muda untuk ucapan Yesus yang masih diragukan atau telah mengalami berbagai perubahan selama proses penyalinan, itu merah muda. Ya, yang masih ucapan Yesus yang masih diragukan katanya. Yang ketiga, warna abu-abu untuk ucapan yang tidak diucapkan Yesus tetapi gagasan dari Yesus. Gagasan dari Yesus tapi ucapan tidak diucapkan oleh Yesus. Sekali lagi yang menentukan ini siapa? Yang menentukan ya orang-orang itu. Mereka bilang, ini bukan ucapan Yesus. Mereka nggak angkat tangan gitu ya. Terus kemudian warna hitam untuk ucapan yang dianggap bukan dari Yesus dan ditulis oleh pengikutnya ataupun musuhnya. Ya, jadi yang menilai siapa? Yang menilai ya orang-orang itu tuh. Yang kumpul waktu itu ya. Oke. Nah, dari hasil voting tersebut didapat kesimpulan yakni 82% dari ucapan Yesus yang tertulis di kitab-kitab Injil bukanlah ucapan Yesus yang orisinal. Ini menurut penilaian mereka ya, 82% katanya. Ya. Ada hal yang lagi yang menarik, yakni hanya 1 ayat dalam Injil Markus yang dianggap asli ucapan Yesus, yakni Markus 12 ayat 17. Wah, ini siapa yang menentukan? Ya mereka. Ya. Hanya 1 ayat dalam Injil Markus yang dianggap asli ucapan Yesus. Di mana? Markus 12 ayat 17. Ini ayatnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar itu. Inilah ayat ini kata mereka itu yang dikatakan asli, yang dianggap ucapan Yesus, asli ucapan Yesus. Ya. Padahal menurut peserta seminar itu Injil Markus adalah sumber dari Injil Matius dan Lukas. Loh, kalau Injil Markus saja sudah cuma hanya 1 yang asli Yesus, bagaimana dengan Injil-Injil yang lain? Oke. Sedangkan dalam Injil Matius ada 5 ayat atau kumpulan ayat yang dianggap asli kata mereka. Yang dianggap asli. Yakni Matius 5 ayat 39 sampai 42, ayat 44, pasal 6 ayat 9, pasal 13 ayat 33, dan pasal 20 ayat 1 sampai 15. Silakan sudah buka sendiri. Ya, itu 5 bagian yang dianggap asli katanya. Dari Injil Lukas, mereka katakan ada 7 ayat atau kumpulan ayat yang dianggap asli dan diucapkan oleh Yesus, yakni Lukas 6 dan itu ya kata mereka itu ya ayat-ayat itu ya. Oke, jadi misalnya hampir semua dari khotbah di bukit itu yaitu Matius 5 sampai 7 yang terkenal itu dianggap bukan ucapan Yesus. Ini kata mereka ya. Khotbah di bukit itu bukan ucapan Yesus. Kecuali pasal 5 ayat 39 sampai 42 dan sebagian dari pasal 5 ayat 44. Jadi orang menjadi ini bagaimana ya? Justru anggapan-anggapan itu jadi ya ini anggapan yang kacau ya. Penafsiran yang kacau ya. Oke. Dalam doa Bapa kami hanya kata Bapa kami pasal 6 ayat 9 Matius itu ya yang diterima sebagai ucapan Yesus yang asli. Yang lain tidak asli. Hanya ungkapan Bapa kami pasal 6 ayat 9 Matius itu yang dikatakan asli. Amanat agung dari Tuhan Yesus dalam pasal 28 Matius 28 ayat 19 dan 20 dianggap sama sekali tidak asli kata mereka. Amanat agung itu enggak asli. Sehingga diberi warna hitam oleh mereka. Ya kalau orang yang enggak suka amanat agung ya mereka berkata ini enggak asli dari Yesus. Jadi mereka enggak usah lakukan. Ya memang manusia yang berdosa kan enggak suka melakukan amanat agung. Ya apalagi orang itu orang yang belum diselamatkan. Ya.
Oke, lalu dalam Injil Yohanes hanya pasal 4 ayat 44, Yohanes 4 ayat 44 yang dianggap mungkin perkataan Yesus. Diberi warna merah muda, mungkin. Nggak pasti juga, mungkin ya. Oke, hal aneh lainnya adalah Injil Thomas yang mereka anggap lebih otoritatif daripada kitab-kitab Injil kanonik, yaitu Injil Thomas lebih otoritatif daripada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Terdiri dari 114 pasal dan hanya 6 ayat dalam 3 pasal. Ya, 6 ayat dalam 3 pasal, pasal 20 ayat 2 sampai 4 dan selanjutnya itu yang dianggap asli ucapan Yesus. Jadi yang menentukan asli atau tidak siapa? Ya mereka ini nih. Yang hidup pada menjelang akhirnya abad 20 itu, ya. Ya, apa motivasinya sekarang? Motivasi mereka apa? Kemungkinan sekali motivasi dari Jesus Seminary adalah untuk membungkam Yesus dan kitab-kitab Injil. Itu motivasi kemungkinan untuk membungkam Yesus dan kitab-kitab Injil. Yesus tidak dianggap mengaku sebagai Mesias dan Allah yang menjadi daging. Ia tidak berjanji untuk mengampuni dosa. Itu kata mereka, ya. Ia tidak menyampaikan khotbah di bukit, ia tidak berbicara tentang kedatangan yang kedua, dan tidak mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Itu motivasinya, mungkin ya. Sebenarnya motivasi tersebut pernah muncul pada abad 18, yakni di era rasionalisme yang berusaha untuk meragukan nilai sifat sejarah dari tokoh Yesus yang tertulis dalam Alkitab. Ya, mereka berusaha meragukan nilai sifat sejarah dari tokoh Yesus yang tertulis dalam Alkitab. Ya. Lalu pada abad 19 topik tersebut dipersoalkan oleh David Friedrich Strauss, Albert Schweitzer, dan Joseph Ernst Renan dan memuncak dalam pembahasan demitologisasi versi Rudolf Bultmann. Sedangkan sudah lihat sendiri ya apa arti demitologisasi dari Rudolf Bultmann tahun 1894 sampai 1976 yang memisahkan antara Yesus sejarah dan Yesus iman. Yesus yang kerigmatis pada pertengahan abad 20 yang lalu. Yesus sejarah dipisahkan dengan Jesus of faith, ya. Yesus yang kerigmatis. Iya. Nah, yang dimaksud dengan kerigma oleh Bultmann adalah berita perjanjian baru itu dengan pemberitaan kini yang menjadi suatu sapaan, suatu teguran pribadi Allah kepada saya serta memanggil saya untuk mengambil keputusan. Itu yang dimaksud dengan kerigma oleh Bultmann, ya. Ya, iman hanya bersangkut paut dengan kerigma. Iman hanya mengenal historisitas bukan historis. Nah itu. Iman hanya mengenal historisitas dan bukan historis. Ya, bagi saudara yang hanya jemaat umum ya dengar saja ya. Mungkin ini hanya merupakan semacam yang sifatnya akademis saja ya. Dan ini merupakan satu ungkapan yang diucapkan oleh Bultmann ya. Oke, akibat ajaran tersebut maka terdapat dualisme antara Yesus yang historis dengan Yesus yang kerigmatis. Dia bedakan dualisme antara Yesus yang historis dengan Yesus yang kerigmatis. Ya. Nah, David F. Strauss menganggap mujizat Yesus tidak sungguh-sungguh terjadi, itu kata dia. Ray Marus menganggapnya mitos aja, itu dongeng. Dan Albert Schweitzer menolak hal itu. Ya, menolak yang dianggap mujizat-mujizat itu ditolak. Ya. Jantung kekristenan menurut Albert Ritschl, jantung kekristenan adalah etika Yesus itu katanya. Jadi dia menolak akan mujizat Yesus. Ya. Jantung kekristenan ya etika Yesus. Itu menurut Albert Ritschl. Adolf von Harnack menyebut Yesus sebagai manusia pembawa damai bagi orang lain.
Faham anti supranatural tersebut memuncak dalam diri Rudolf Bultmann. Ini orang ini anti supranatural, anti mujizat, ya. Jadi intisari dari kritik-kritik para teolog tersebut adalah penolakan akan mujizat dan supranatural, ditolak oleh mereka. Ya. Nah, oke. Nah, menurut mereka, Yesus bukanlah Tuhan. Yesus bukan Tuhan, itu kata mereka. Hanya manusia biasa yang mengalami pergumulan sosial dan politik di Palestina pada abad pertama. Itu kata mereka. Yesus bukanlah Tuhan. Hanya manusia biasa yang mengalami pergumulan sosial dan politik di Palestina pada abad pertama. Pertama Masehi, ya. Kemudian Ernst Käsemann, murid daripada Bultmann itu, memulai penyelidikan baru yang memuncak pada Jesus Seminar di Amerika dengan tokohnya Robert Funk dan John Dominic Crossan. Iya, ya. Oke. Nah, penyelidikan berikutnya dilakukan oleh Marcus Borg dan E.P. Sanders. Mereka menyebut Yesus sebagai pemimpin dan pemberontak Yahudi yang gagal. Nah ini. Ya. Mereka anggap Yesus hanya sebagai pemimpin dan pemberontak Yahudi yang gagal. Perbedaan dari para teolog tersebut adalah jika pada abad 18 dan 19 para teolog itu menerima kitab Injil sebagai benar. Nah, itu abad 18 dan 19. Kecuali aspek mujizatnya. Aspek mujizatnya ditolak. Itu abad 18 dan 19. Namun para teolog abad 20 tersebut lebih berani lagi, yakni menolak kebenaran kitab Injil. Bukan hanya mujizatnya, kebenaran kitab Injil ditolak oleh mereka. Ini tambah kurang ajar para sebagian teolog abad 20. Ya. Ya. Nah, apa akibatnya? Sejak tahun 1960-an, muncullah buku-buku dan film-film yang berusaha mendiskreditkan pribadi Yesus. Misalnya Jesus Christ Superstar. Mungkin sebagian saudara pernah dengar ini, ya. Karya Tim Rice dan Andrew Lloyd Webber, Jesus Christ Superstar. Ya. Tahun 1960-an, ya. Film ini menjadikan Yudas Iskariot sebagai pahlawan. Jadi yang menjadi pahlawan bukan Tuhan Yesus, tapi Yudas Iskariot. Sedangkan figur Yesus digambarkan sebagai seorang yang frustrasi dan meninggal dalam kegagalan. Itu menurut buku itu. Buku yang sangat ngaco. Iya. Lalu pada tahun 1980-an, karya Nikos Kazantzakis difilmkan dengan judul The Last Temptation of Christ. Judulnya cobaan terakhir dari Yesus. Yang menyatakan skandal Yesus dengan Maria Magdalena. Waduh, kurang ajar banget ya. Skandal Yesus dengan Maria Magdalena. Film yang disutradari oleh Martin Scorsese ya, menyajikan Yesus yang ingin melepaskan diri dari godaan terakhir, yaitu kepuasan seksnya di kayu salib. Ya. Yesus sendiri mengatakan, aku seorang penipu, munafik, dan takut akan segala sesuatu. Lucifer ada dalam diriku. Itu kata Yesus menurut versi film ini ngaco ya. The Last Temptation of Christ. Memang Scorsese pernah mengatakan pada awal film. Pada awal film itu Scorsese mengatakan bahwa film itu tidak didasarkan pada kitab-kitab Injil. Tidak didasarkan. Dia mengakui. Tetapi didasarkan pada fiksi, imajinasi tentang pertentangan rohani yang kekal. Nah, ini ya. sangat tidak benar film itu, ya. Oke.
pelecehan terhadap pribadi Yesus itu dilanjutkan dengan diadakannya Jesus Seminar. Jadi kalau sudah dengar kata Jesus Seminar, jangan sudah pikir ini hal yang positif ya, hal yang benar. Oh, tidak ya, itu cuma judulnya saja, padahal isinya ngaco ya. Pribadi Yesus dilecehkan oleh mereka. 77 ahli Alkitab, dalam tanda kutip ya, 77 ahli Alkitab menyebut 80% dari yang dianggap ucapan Yesus dalam Alkitab sebenarnya tidak diucapkan oleh Yesus. Itu kata mereka. Ya. Majalah Time, nah ini majalah Time yang terkenal itu, dalam edisi 8 April 1996 memuat artikel dengan judul The Gospel Truth dengan subjudulnya Yesus Seminar yang provokatif, mengatakan bahwa tidak banyak bagian perjanjian baru dapat dipercayai. Waduh, ngawur sekali ya. Tidak banyak bagian perjanjian baru yang dapat dipercayai. Jika demikian, apa yang dipercaya oleh orang Kristen? Wah, kacau ya. Ini ajaran yang ngawur, ngaco ya. Oke. Muncul juga buku-buku pop yang berkaitan dengan Yesus sejarah, ya. Yang dikarang oleh seorang uskup episkopal ya, yang kontroversial. Uskup namanya uskup tapi episkopal yang kontroversial di Amerika yang bernama John Selby Spong ini orangnya ya. Ia menceritakan tentang Maria yang diperkosa dan melahirkan Yesus. Jadi Maria ibu Yesus itu katanya diperkosa dan melahirkan Yesus. Ngawur. Ini sangat melecehkan ya. Lalu Barbara Thiering, bukan tokoh teolog, dia menghayalkan Yesus yang menikah dengan Maria Magdalena, bercerai, kawin lagi dengan Lydia, mempunyai 3 anak, kemudian mati tahun 64 katanya. Ini Barbara Thiering, dia bukan teolog. Sedangkan John Dominic Crossan mengatakan bahwa Yesus mati disalib dan mayatnya dimakan anjing. Waduh, kurang ajar banget. Sangat kurang ajar. Ya. Oke. Michael Bagan dalam bukunya The Holy Blood and the Holy Grail menceritakan tentang Yesus yang tidak mati disalib. Yesus itu tidak mati disalib. Ia hanya pingsan dan disembunyikan di Taman Getsemani oleh Yusuf dari Arimatea. Pilatus dan pejabat lainnya sudah disuap katanya. Lalu Yesus pergi mungkin ke Kashmir, Masada, Iskandaria atau mungkin ke Marseilles di Prancis Selatan, di mana ada istana dan jejak keturunan Yesus sampai sekarang, itu katanya. Bagaimana evaluasinya sekarang? Ya, Raymond E. Brown, pakar kristologi dari Gereja Katolik Roma, dari Gereja Roma Katolik, tapi dia pendapatnya baik. Raymond E. Brown, ya, dia bilang apa? Historicity, however, should be determined not by what we think possible or likely, but by antiquity and reliability of the evidence. Maksudnya, sifat sejarah tidaklah ditentukan oleh apa yang kita anggap mungkin atau sejenisnya. Kita anggap mungkin, itu bukan sifat sejarah. Tapi oleh zaman purbakala dan bukti yang dapat dipercayai. Iya, itu kalau kita mau belajar sejarah. Sekali lagi, sifat sejarah tidak ditentukan oleh apa yang kita anggap mungkin atau sejenisnya. Kalau kita anggap mungkin kan cuma kemungkinan. Tapi ditentukan oleh zaman purbakala dan bukti yang dapat dipercayai. Oke. Jesus Seminar adalah hasil rekaan dari beberapa puluh orang peserta seminar tersebut yang belum terbukti kebenarannya, Teori-teori dari ahli PB, ahli dalam tanda kutip ya. Teori-teori dari ahli PB yang jumlahnya hanya beberapa puluh orang saja itu tidak membuat umat Tuhan ragu. Iya, umat Tuhan, gereja Tuhan sedunia tidak dibikin ragu oleh mereka.
Jauh lebih besar jumlahnya, yakni para ahli PB yang menganggap keempat kitab Injil kanonik sebagai asli, jauh lebih besar. Ya, keempat kitab Injil kanonik itu sebagai asli abad pertama Masehi. Sedangkan Injil Thomas itu adalah produk kaum Gnostik pada abad kedua Masehi. Itu produk kaum Gnostik. Injil Thomas itu, ya. Iya. Nah, peraturan yang penting dalam mempelajari sejarah adalah semua literatur dan bukti-bukti dari abad-abad paling awal akan lebih berotoritas daripada yang berasal dari abad sesudahnya. Iya. Jadi bukti-bukti yang lebih awal, ya, literatur dari abad-abad yang paling awal akan lebih berotoritas daripada yang berasal dari abad-abad sesudahnya, apalagi yang baru-baru aja, ya. Adalah hal yang mustahil jika para teolog yang hidup pada abad 20 mau menilai keautentikan dari perkataan dan perbuatan Yesus pada abad pertama. Nggak mungkin lah. Omong kosong itu. Ya. Mereka yang bikin dongeng sendiri. Ya. Yang paling tepat menilainya adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Yakni para murid Tuhan sendiri. Yaitu. Ya. Menurut The New Anger's Big Bible Dictionary, kitab-kitab Perjanjian Baru sudah ada pada pertengahan abad kedua Masehi. Meskipun pada masa itu masih ada perbedaan pendapat antara buku-buku yang diakui secara umum dan yang masih diperdebatkan. Ya. Bapak gereja yang bernama Eusebius yang diperkuat juga oleh Canon Muratori sekitar tahun 170 Masehi menyebutkan kitab-kitab yang sudah diterima secara umum, yakni keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, 13 kiriman Rasul Paulus, 1 Petrus dan 1 Yohanes. Sedangkan kitab-kitab yang masih diperdebatkan pada waktu itu adalah Yakobus, Yudas, 2 dan 3 Yohanes dan 2 Petrus. Ya. Ke-27 kitab di dalam Perjanjian Baru yang sekarang kita punya itu, yang kita miliki sekarang ini ditetapkan dalam konsili di Laodikea. Sudah lihat ya? Di mana Laodikea? Sudah lihat ya? Dalam peta modern day Turki ya. Turki zaman modern. Laodikea paling bawah itu ya. Ini ke-27 kitab dalam Perjanjian Baru yang kita miliki sekarang ini ditetapkan dalam konsili di Laodikea tahun 363 Masehi dan di Kartago 397 Masehi. Lihat Kartago ya. Oke. Ya, Carthage. Ya. Oke. Nah, jadi bapak-bapak gereja dan jemaat Tuhan pada abad kedua Masehi sudah menerima keberadaan keempat Injil sebagaimana kita miliki sekarang ini. Jadi jangan macam-macam tuh orang-orang dalam tanda kutip teolog ngaco itu ya. Ya. Ada bukti yang jauh lebih kuat ya. Otoritas penilaian mereka pastilah lebih tinggi daripada otoritas para teolog abad 20 yang berusaha meragukan keautentikan perkataan Yesus dalam keempat Injil. Salah satu kelemahan dari metode penyelidikan Jesus Seminar ialah hanya terkonsentrasi pada kitab-kitab Injil dan itu pun sudah dibandingkan dengan kitab apokrifa yaitu Injil Thomas yang mereka sebut yang Injil tuh, Injil dalam tanda kutip ya. Yang dianggap lebih berotoritas. Ya ngawur mereka ya. Sedangkan data-data tentang Yesus dalam kitab Kisah Para Rasul dan tulisan para rasul diabaikan karena dianggap rekayasa gereja pada abad permulaan. Itu anggapan mereka saja ya. Semua kisah dan perkataan dalam kitab-kitab Injil dan Kisah Para Rasul hanya dianggap sebagai kemasan mitos, itu kata mereka. Hanya dianggap sebagai kemasan mitos, dongeng yang didasarkan pada iman para murid Yesus itu. Itu anggapan orang-orang ngaco itu ya. Kanon Alkitab yang sudah menjadi dasar ajaran iman Kristen selama 20 abad tidak mendapat tempat yang layak dalam Jesus Seminar. Ya memang seminarnya ngaco ya. Karena dianggap hanya mengungkapkan Yesus menurut iman dan bukan Yesus sejarah. Itu kata mereka.
Namun anehnya, Injil Thomas diberi tempat yang istimewa sebagai Injil kelima, itu menurut mereka. Adalah hal yang aneh sekali karena para teolog tersebut berusaha mengukur kebenaran Alkitab dengan cara voting, ya, pemungutan suara yang diambil dari beberapa puluh peserta seminar, sekitar 30 orang saja, di voting aja. Menurut kamu nih otentik atau tidak? Kamu terima atau tidak ini perkataan Yesus? Atau cuma tambahan-tambahan saja, ya, gitu. Siapa saja yang hadir dalam Jesus Seminar itu tersebut? Kecuali Marcus Borg, Robert W. Fung, dan John Dominic Crossan, para anggota lainnya pada umumnya hanya teolog biasa yang nggak menonjol, cuma teolog biasa yang nggak menonjol. Dari para ahli perjanjian baru di universitas terkemuka, hanya Claremont University yang mengirim wakilnya, sedangkan wakil dari Emory University hanya datang sekali. Para peserta seminar tidak tergolong sebagai tokoh dalam pendidikan teologi. Mereka pun tidak hadir untuk mewakili seminar teologi yang mereka ajar, tapi hanya datang sebagai pribadi atas nama pribadi, bukan mewakili seminar teologi yang mereka ajar itu. Ya. Iya. Anehnya, Paul Verhoeven hadir juga secara aktif selama 6 tahun. Tapi orang ini bukanlah seorang teolog, tapi sebagai produser dan sutradara film mistik yang bernama Robocop, film porno Basic Instinct, dan Showgirls. Ya, dia bukan seorang teolog. Ya. Dia bukan seorang teolog. Iya. Sedangkan Robert W. Fung memang pernah menjadi sekretaris di Society of Biblical Literature, SBL di Amerika Serikat. Ya. Namun Jesus Seminar tidak ada kaitan dengan SBL. Ya. Oke, ya, jangan dikait-kaitkan. Ya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menikah. Kita harus pahami, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menikah, tapi untuk menebus umatnya dari dosa dengan cara berkorban dan mati di salib. Lihat Markus 10 ayat 45, Yohanes 12 ayat 27. Selama hidupnya di dunia ini, ia memang banyak menghadapi cobaan. Lukas 22 ayat 28. Tapi nggak pernah berbuat dosa, itu kita pahami. Yesus nggak pernah berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Ya. Ajaran yang mengatakan bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan wanita-wanita lainnya adalah bersifat imajinatif belaka yang melecehkan pribadi Yesus dan menyesatkan. Harus kita pahami itu. Harus kita katakan dengan tegas, itu menyesatkan. Ya. Selain itu, para teolog tersebut berusaha untuk menyangkali fakta kematian Yesus dengan cara mereka-reka dan memberi tafsiran yang dipaksakan tafsiran itu. Ya. Fakta kematian Yesus disaksikan oleh para prajurit Romawi. Ini para prajurit Romawi bukan murid Yesus, bukan murid Tuhan. Dilihat Yohanes 19 ayat 33. Disaksikan oleh Yohanes 19 ayat 35. Disaksikan oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Yohanes 19 ayat 38 sampai 39 itu fakta kematian Yesus. Ya. Bahkan untuk memastikan kematiannya, seorang prajurit Romawi menikam lambung Yesus dengan tombak dan keluarlah darah dan air. Yohanes 19 ayat 34. Itu buktinya sungguh-sungguh kuat, ya. Biasanya kesaksian 2 orang dalam pengadilan sudah cukup kuat. Ini lebih dari 2 orang. Demikian pula kebangkitannya bukanlah isapan jempol belaka. Kebangkitan Yesus bukanlah isapan jempol belaka. Selama 40 hari setelah kebangkitannya, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang untuk memastikan kebenaran tersebut. Lihat 1 Korintus 15 ayat 5-8. Ya. Flavius Josephus tahun 37 sampai 100 Masehi. Seorang sejarawan Yahudi menyebutkan kedua fakta tersebut dalam bukunya yang otoritatif dan terkenal.
Yaitu apa? Coba kita lihat. Apa yang ditulis oleh Flavius Josephus dari abad pertama ini. Seorang sejarawan Yahudi. Dia berkata gitu. Sekarang kira-kira ini terjemahannya. Kira-kira waktu itu Yesus seorang yang bijak jika pantas menyebutnya seorang manusia. Karena dia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Seorang guru dari orang-orang yang menerima kebenaran dengan suka hati. Dia menarik banyak orang Yahudi dan non-Yahudi. Dialah Kristus, dan ketika Pilatus atas anjuran orang-orang penting di antara kami telah menghukumnya di kayu salib. Mereka yang mengasihinya sejak semula tidak meninggalkannya. Dihukum di atas kayu salib. Karena dia menampakkan diri kepada mereka dan hidup kembali. Jadi Josephus itu memberikan kesaksian Yesus itu mati di salib, Yesus hidup kembali, ya. Karena dia menampakkan diri kepada mereka dan hidup kembali pada hari ketiga. Seperti yang dinubuatkan oleh para nabi Allah. Dan puluhan ribu hal-hal ajaib lainnya tentang dia. Dan umat Kristen yang dinamakan dari namanya tidak musnah hingga saat ini. Ini kesaksian daripada Josephus dari abad pertama. Sejarawan Yahudi. Ini orang dari abad ke-20 kau coba berusaha menyangkalinya. Itu sungguh-sungguh ngaco, kacau. Ya. Ngawur. Ya. Akhirnya Jesus Seminar sama sekali mengabaikan peran pengilhaman dan pimpinan Roh Kudus bagi para penulis Alkitab. Mereka meneliti Alkitab seperti orang meneliti tulisan-tulisan lainnya di laboratorium. Ya, juga kalau di laboratorium harusnya berdasarkan kebenaran fakta, ini tidak. Ya, ngaco. Rasul Petrus 2000 tahun yang lalu pernah mengingatkan para pembaca Alkitab demikian. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Itu kata Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Ya. Biarlah apa yang kita sudah pelajari bersama lewat PK ini kita semua boleh lebih dimengerti. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar dalam pembinaan iman Kristen ini. Tolong supaya kami dikuatkan iman kami sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang ngawur yang dibuat oleh orang-orang tertentu yang berusaha menggoyahkan iman Kristen yang benar dan sungguh-sungguh benar. Terima kasih, bimbinglah mereka yang sementara diombang-ambing oleh ajaran ngawur, supaya mereka boleh kembali kepada jalan, kepada ajaran yang benar. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.